Halo, selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat datang di webinar Admirer Markets. Hari ini kita akan bahas mengenai simple price action ya. Trading tanpa indikator. Jadi memang semuanya kita hanya melihat dari chart, tidak ada indikator. Semuanya itu kita mencoba menerjemahkan bagaimana cara kita membaca chart, bagaimana kita menganalisa menggunakan apa yang ada dari segi visual kita ya. Kenapa simple? Karena ya memang kita tidak gunakan apa-apa lagi. Jadi memang hanya catnya saja. Oke, kita mulai. Sebelum itu saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Eh, Sedikit mengenai Admirer Markets. Admirer Markets merupakan perusahaan investasi yang didirikan di Inggris tahun 2001. Spesialisasi kami itu ada di bidang forex dan CFD. Jadi sudah 20 tahun ada di market. Sekarang kami mempunyai lisensi dari level 1 Forex Regulator, yaitu di Cyprus, Inggris, dan Australia. Saya selalu tekankan di webinar saya, selalu cek mengenai broker Forex Anda, apakah mereka masuk ke dalam level 1 atau tidak ya. Karena ini adalah salah satu hal yang penting gitu. Jadi kalau misalnya di luar dari level 1, bisa dikategorikan sebagai broker yang agak kurang safe ya. Selanjutnya, Admirer Markets pernah memenangkan penghargaan sebagai Best Forex Platform tahun 2019 dan juga Best CFD Broker tahun 2019. Sedikit mengenai saya, nama saya Nanda Adha. Saya punya latar belakang pendidikan di bidang akuntansi keuangan, sudah menjadi trader selama lebih dari 8 tahun di Forex dan juga di pasar modal. Saya juga punya pengalaman bekerja di industri sekuritas lebih daripada 5 tahun. Baik, ini agenda webinar kita hari ini. Jadi saya akan mulai mengenai simple price action. Apa itu simple price action? Bagaimana cara membacanya, pengertiannya apa gitu ya. Lalu kita akan masuk ke poin penting di simple price action, yaitu mengenal tren, support dan resisten. Lalu kita akan ngomong strategi. Jadi dua strategi trading simple price action, juga saya akan juga coba membahas tentang strategi trading simple price action dengan multi time frame. Oke. Apa itu strategi simple price action? Simple price action adalah strategi trading analisa teknikal yang menggunakan harga masa lalu sebagai acuan dalam menentukan harga masa depan. Jadi kita menggunakan harga historical untuk menganalisa harga yang akan terjadi di masa depan. Seperti yang saya bilang tadi, trading menggunakan simple price action tidak menggunakan indikator dalam analisanya. Jadi pergerakan harga chart itu sudah dinilai sebagai suatu hal yang mewakili psikologi pasar. Nah, karena tidak menggunakan indikator, jadi memang benar-benar kosong ya. Hanya menggunakan MT4 dan internet, laptop, MT4 dan internet, makanya strategi simple price action ini juga disebut dengan naked forex. Dan yang paling penting, kita tuh harus tahu istilah support dan resistance dalam simple price action ini. Oke. Jadi ini trading mindsetnya price action. Jadi sebelum Anda masuk ke strategi, bagaimana cara tradingnya, bagaimana cara melihatnya, harus memiliki trading mindset dulu. Jadi kita kita menganalisa menggunakan price action itu tidak setengah-setengah ya. Jadi ini sebenarnya mindset dari para technical analyst. Yang pertama itu apa yang Anda lihat di chart sudah mewakili semua hal yang terjadi di pasar. Market discounts everything. Jadi yang Anda lihat di chart itu udah masuk yang namanya analisa fundamental, udah masuk yang namanya laporan ekonomi, itu semuanya udah masuk di situ. Jadi sedikit ataupun kita nggak banyak menggunakan indikator di situ untuk melihat bagaimana situasi pasar sekarang, karena memang apa yang udah ada di chart itu sudah
menginterpretasikan apa yang terjadi. Itu dulu harus disetujui sehingga kita bisa move on dengan strategi price action ini. Yang kedua, pergerakan harga itu selalu mempunyai tren tersendiri, prices move in trends. Dan yang ketiga, sesuatu hal yang terjadi di masa lalu akan berulang. History will repeat itself. Jadi ini adalah 3 mindset yang akan kita gunakan untuk menganalisa menggunakan simple price action. Bagaimana kita nanti trading forex menggunakan simple price action, kita harus punya mindset ini dulu, 3 ini. Ya. Oke, saya akan kasih contoh. Nah, ini adalah contoh simple price action. Jadi begitu Anda buka laptop, Anda buka MT4, ini chartnya dari TradingView ya. Begitu Anda udah lihat di monitor, semuanya sudah tersaji, ada candlestick di sini, ada candlestick pattern, ada chart pattern, semua itu udah ada di sini. Saya nggak pakai indikator apa-apa lagi. Saya nggak pakai dengan laporan fundamental lagi. Ini semuanya yang saya miliki gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat dari mindset yang tadi. Yang pertama itu harga bergerak berdasarkan tren. Oke. Kita lihat di sini, ini adalah trend line, trennya naik ke atas berarti maksudnya uptrend, berarti trennya naik. Oke, yang kedua, history will repeat itself, harga membentuk pola tertentu, sejarah akan berulang. Jadi kalau kita lihat di sini dan di sini, apabila menyentuh harga tertentu, dia akan turun. Nah, ini yang kita namakan dengan history will repeat itself. Ini juga kita lihat, ini adalah namanya double top, dan secara statistik apabila membentuk double top, harga dijangka akan turun. Nah, itu adalah sesuatu yang kita bisa bilang history will repeat itself. Baik. Nah, ini yang penting di simple price action, mengenal trend, support, dan resistance. Ini jurus penting dalam simple price action. Jadi apa yang Anda lihat di chart sudah mewakili psikologi pasar. Ini istilah pentingnya, ini adalah jurusnya. Yang pertama itu kita harus tahu tren. Jadi harga sedang dalam periode psikologi tertentu. Terus ada istilah support, yang berarti harga psikologi sedang berada di batas bawah. Resisten, harga psikologi sedang berada di batas atas. Dan breakout, harga sudah menembus support dan resisten. Nah, ini adalah istilah penting dari simple price action. Jadi kita harus kenal dulu dengan mereka-mereka ini. Saya tekankan sekali lagi, itu ada kata psikologi yang saya sebut berulang-ulang. Jadi memang simple price action memang memanfaatkan harga psikologi yang ada di pasar. Kita mencoba mencari tahu harga psikologi yang ada di market. Oke. Nah, bila kita bicara mengenai tren menurut Dow teori itu ada 3. Yang pertama itu adalah uptrend, yang kedua itu adalah downtrend, dan sideways. Jadi kecenderungan harga naik, harga turun, dan harga bergerak tetap atau stagnan. Ya, oke. Ini adalah uptrend. Poin penting dari uptrend itu adalah adanya pergerakan harga higher highs dan higher lows. Nah, kita lihat di sini, ini low-nya, dia membentuk harga high, ini higher lows, lebih tinggi daripada yang ini higher high, lebih tinggi daripada ini. Nah, dia apabila Anda bisa tarik garis begini, ini dinamakan periodenya uptrend. Nah, ini kita lihat garis yang di bawah ini itu adalah support. Itu yang kita bilang tadi harga batas bawah secara psikologi di uptrend. Kita bilang support. Nah, apabila harga ini menembus garis support ke bawah, itu kita namakan sebagai breakout. Karena dia sudah menembus garis support. Oke, itu uptrend. Nah, kalau downtrend, dia membentuk lower high dan lower lows. Kalau tadi kita lihat di belakang ya, uptrend itu higher lows, higher high, higher lows, higher high. Nah, kalau ini lower high, lower lows. Nah, ini bedanya, dia start dari high, terus dia turun ke bawah, dia naik lagi, tapi tetap membuat lower lows di sini. Nah, batas atas ini kita sebut, batas psikologi atas ini kita sebut dengan resistance. Sama seperti uptrend, kalau melewati garis ini yang kita namakan breakout. Oke. Nah, ini yang sideways. Kalau sideways, harganya cenderung stagnan.
Apabila di sideways kita akan kasih istilah itu equal lows dan equal high. Jadi dia sama tingginya. Nah, untuk sideways ini ada dua kemungkinan breakout, dia breakout ke bawah atau dia breakoutnya ke atas. Oke. Nah, ini ada support resistance. Ini penting karena apabila terjadi breakout pada support atau resistance, yang sebelumnya adalah resistance akan menjadi support. Nah, ini kita lihat di sini, harga ada di dalam range ya, range support dan resistance. Nah, apabila tembus, berarti kita namakan breakout. Nah, ketika dia breakout, garis yang sebelumnya adalah resistance, maka akan menjadi support. Oke ya. Nah, bila ada pertanyaan nanti mungkin boleh di komen ataupun boleh chat di sini. Oke. Nah, strategi tradingnya bagaimana? Saya akan coba bahas ini secara praktikal. Langkah-langkah yang perlu diikuti adalah yang pertama itu kita harus tahu dulu trennya apa. Apakah trennya uptrend? Apakah trennya downtrend? Apakah sekarang lagi sideways? Jadi kita harus tahu dulu gitu. Jadi sebelum kita mencoba untuk menganalisanya, kita harus lihat chartnya, pahami chartnya, dan lihat trennya itu ada di mana. Jadi kita nggak coba untuk obrak-abrik tren itu. Nah, yang kedua, temukan support dan resistance-nya. Jadi kita udah temukan tren, kita akan cari harga batas bawah psikologinya, kita akan cari harga batas atas psikologinya, lalu kita akan set stop loss dan take profit dari situ. Oke. Nah, ini adalah contoh uptrend forex. Nah, kita lihat ini ada GBP USD daily chart ya. Ini dalam situasi yang uptrend. Nah, kalau kita lihat di sini, ini low, ini high, ini higher low, dan ini higher high, higher low lagi, higher high, higher low, dan ini adalah higher low sekali lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah langkah awalnya ya. Jadi dia sudah mulai jalan, terus dia bounce di sini. Ini adalah sebenarnya ada yang trading mulai dari sini sebenarnya. Bentar. Oke. Ada yang trading mulai dari sini sebenarnya. Tapi kalau di sini kita belum tahu nih trennya ada atau tidak ya. Jadi lebih bagus kita perlu konfirmasi ketika dia ada pada level setelahnya. Jadi begitu kita lihat ada higher low, dan higher high, nah kita akan buy di sini. Jadi kita buy, ini masih ada dalam range uptrend ya, di 1.32. Nah, apabila dia break garis ini di 1.31, nah kita akan set stop loss di sini. Oke. Nah, kita akan biarkan, kita akan ride the trend. Jadi kita akan ikut trennya. Jadi kita beli untuk chart ini, kita beli terus kita ikuti aja. Trennya mau jalan kemana itu kita ikuti. Ini akan ada terjadi lagi di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya ini kita beli di sini dan tiba-tiba ada break di garis ini, nah kita juga harus set berapa banyak yang kita willing, kita mau untuk kita risikokan. Ya, nah ini terjadi lagi di sini ada higher low. Nah, ini kita bisa beli lagi di sini dan kita ikut trennya dan kita jual di sini ketika terjadi breakout. Oke. Sebenarnya kalau Anda mengetahui bagaimana cara membaca candlestick pattern ya, sebenarnya di sini tuh akan ada yang namanya ini ya kita bisa bilang ini adalah shooting star ya. Jadi begitu terlihat pattern seperti ini kita bisa untuk jual semua posisi kita. Ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda mencoba untuk membacanya hanya dari teori uptrend, maka kita akan jual posisi kita semua di sini ketika terjadi breakout. Oke, ini untuk uptrend. Nah, ini adalah contoh downtrend. Nah, kita lihat di sini ada high, ada low di sini ya. Ada low di sini, ini ada high-nya lagi. Ini ada low, ini ada high. Nah, ini adalah sebagai konfirmasi setelah yang dari sini. Kita sell di sini, kita set stop loss-nya di atas. Ya. Kita set stop loss-nya di atas. Ini di atas ini kita set karena dia sudah kita asumsikan apabila dia reach
apabila dia sampai ke 1.28 itu sudah break dari trend lainnya. Nah, kita jual di sini di 1.2750, kita stop loss di sini. Nah, kembali lagi karena kita tahu trennya itu downtrend, kita ikuti saja trennya. Jadi kita riding the trend ya. Riding the trend, nah kita akan jual setelah dia breakout. Ini adalah USD Canadian Dollars daily chart ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat ini yang latest, yang per kemarin sebenarnya, dan ini belum break. Dan kalau kita lihat dari chart ini berarti USD Canadian Dollars sekarang sedang downtrend. Nah, kalau misalnya dia bisa break ke atas, berarti kita bisa asumsikan dia akan mulai sideways atau dia akan continue dengan uptrend. Apabila dia masih ada dalam range ini, apabila Anda jual di 1.2750, ya kita ride the trend aja. Kita tunggu sampai break. Ini contoh downtrend. Ini lower lows ya. Ini udah terbentuk di sini. Ini contoh sideways. Kita bisa lihat ini adalah support dan ini adalah resistance-nya. Kita buy di sini setelah breakout. Setelah breakout dan kita set stop loss di bawah support. Katakanlah ini adalah breakout di 0,9370. Kita set stop loss apabila dia break support di level 0,9340. Ya, jadi 30 pips. Kita risikokan 30 pips. Nah, seperti yang saya bilang tadi, resisten apabila ditembus, maka apabila dia tersentuh lagi, maka dia akan menjadi support. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah sideways. Jadi dia bounce ya. Jadi dia mantul-mantul, dia range di sini. Ini dinamakan sideways dan apabila dia break di level 0,9370 kita buy. Lalu karena resisten ini menjadi support, kita bisa beli lagi di sini. Kita beli lagi di sini, stop loss tetap sama dan dia naik lagi ke atas. Jadi paling penting adalah kita tahu dulu trennya, apakah trennya itu uptrend, apakah itu trennya downtrend, apakah sedang sideways. Jadi dengan price action aja tanpa ada indikator, Anda lihat aja trennya sekarang arah kemana, ya kita ikut trennya gitu. Kita nggak mencoba untuk melawan pasar, kita nggak mencoba untuk mengotak-ngatik trading plan kita gitu ya, mungkin begini mungkin begitu. Yang paling penting adalah kita tahu trennya arahnya kemana gitu. Dan dengan strategi ini aja, kalau kita lihat dari belakang-belakang tadi ya, ada uptrend, ada downtrend, ada sideways, itu ada kemungkinan untuk mendapatkan profit dari situ. Oke, tapi juga harus diingat trading breakout ya, trading melewati garis itu memang sesuatu hal yang mumpuni gitu dalam simple price action. Tapi juga harus diketahui ini risk warning, tetap ada stop loss-nya. Jangan tidak menggunakan stop loss-nya karena juga ada kemungkinan false breakout gitu ya. Kalau kita lihat chart di sini, ini adalah USD Canadian Dollars, chart 1 jam, ada false breakout. Nah, false breakout itu apa? False breakout itu terjadi ketika harganya sudah tembus garis support atau resisten, tapi balik ke tren sebelumnya, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sedang sideways, marketnya sedang sideways, harganya sedang sideways, kita sudah bisa lihat ada resistance, kita sudah bisa lihat ada support di sini, dan harganya menembus ke atas dari garis resistance. Nah, sebenarnya kita bisa buy setelah dia break resistance, tapi harga tidak naik lagi ke atas, malah kembali lagi ke dalam range-nya resistance dan support gitu ya. Jadi begitu melewati resistance, garis resistance yang harusnya menjadi support pun tertembus juga gitu dan kembali lagi ke range hingga menembus support yang di bawah. Nah, disinilah kita harus set
stop loss. Apabila kita beli di atas, setelah breakout, kita harus set stop loss. Nah, ini adalah cara yang lebih aman untuk menjaga akun Anda ya, dana trading Anda gitu. Karena kita tidak pernah tahu volatilitas pasar, jadi seperti mindset yang kita bicarakan di awal, apa yang kita lihat di chart itu sudah menginterpretasikan psikologi pasar. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita coba untuk analisa bisa jadi akan terinfluence juga dengan volatilitas mendadaknya pasar gitu. Jadi tetap gunakan stop loss dalam trading simple price action. Oke, ini ada strategi simple price action multi time frame yang cukup bagus sebenarnya. Jadi kita bisa melihat tren itu tidak hanya dari satu time frame. Mungkin ada yang tradingnya itu sebulan sekali, ada yang tradingnya itu weekly, ada yang tradingnya itu setiap hari, atau ada juga tradingnya setiap 3 jam sekali yang memang di depan monitor. Nah, jadi ini sebenarnya mungkin bisa membantu Anda untuk mengurangi waktu Anda di depan screen, karena kita bisa mencoba melihat tren itu tidak hanya dari satu time frame aja. Jadi mungkin time frame-nya bisa datang dari daily time frame, atau mungkin time frame yang lebih besar lagi, tapi kita tetap mencari trading entry-nya itu pada time frame yang lebih kecil gitu ya. Kalau bisa kita lihat di MT4 itu kan ada 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, dan seterusnya gitu ya. Nah, dari situ time frame-nya kita set di daily katakanlah. Nah, kita cari time frame-nya di daily, dan kita akan cari entry-nya di time frame yang lebih kecil. Oke, ini langkah-langkahnya. Jadi strategi price action multi time frame itu mencari tren dari time frame yang lebih besar, cari entry di time frame yang lebih kecil. Sama seperti yang sebelumnya ya, cara strategi simple price action itu yang penting adalah Anda tahu trennya itu. Trennya lagi uptrend, sideways, downtrend, itu harus tahu dulu. Itu adalah mindset. Nah, setelah itu kita sudah tahu trennya arahnya kemana. Kalau dengan multi time frame, berarti kita akan cek dari yang time frame lebih besar dan kita cari entry di time frame yang lebih kecil. Setelah itu kita coba cari support dan resistance-nya. Setelah itu sama, set stop loss dan take profit. Oke. Nah, ini ada USD Japanese Yen di chart 1 jam ya. Ini saya cari itu di tanggal 29 Maret 2021 jam 10. Di chart 1 jam itu ada pergerakan harga yang menyentuh garis uptrend ya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low lagi, dan akhirnya dia ketemu lagi di higher low berikutnya. Nah, kita begitu lihat di sini, ini adalah kemungkinan uptrend ya. Ini uptrend dan menyentuh higher low berikutnya di 29 Maret 2021. Nah, kalau kita hanya melihat chart ini, sebenarnya kita bisa beli di sini, tapi untuk konfirmasi mungkin kita bisa lihat di time frame yang lebih kecil, karena kita trade di 1 jam, chart 1 jam, berarti kita lihatnya di chart yang di bawah 1 jam. Nah, saya itu mendapatkan sinyal di jam di chart 15 menit ya. Jadi 1 jam, terus kita coba cari sinyal di 15 menit. Nah, begitu 15 menit, ada downtrend mini. Downtrend mini ini yang ada di tanggal 29 Maret juga, jam 10 juga itu. Nah, terjadi breakout. Nah, setelah breakout di sini, berarti kita beli di breakout ini karena naik ke atas ya. Karena downtrendnya di break, dan kebetulan inline ya, sama dengan tren yang terjadi di time frame yang lebih besar, maka kita beli dan kita riding the trend. Oke. Itu strategi multi time frame. Oke, terima kasih. Ini kesimpulan dari webinar saya hari ini. Jadi simple price action merupakan teknik analisa teknikal yang mengandalkan pergerakan harga. Jadi no indicator, parameternya itu cuma entry
parameternya itu adalah harga itu sendiri. Jadi untuk menentukan entry, stop loss, take profit itu semuanya hanya berdasarkan harganya saja. Dan yang paling penting itu harus pahami tren, terlihat simple, tapi tetap selalu gunakan stop loss untuk menjaga dana Anda dari volatilitas pasar. Baik, sekian. Terima kasih. Apabila Anda ingin mengetahui informasi mengenai webinar kami selanjutnya atau artikel-artikel yang menarik mengenai trading forex, boleh hubungi kami di facebook.com/admiralmarkets.com. Apabila ada pertanyaan, boleh email ke indonesia@admiralmarkets.com. Oke, terima kasih.